Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini Ustadz Ustazah sudah ada di Bukit Bambu. Ya, Bukit Bambu ini letaknya berada di Kecamatan Beber, Kabupaten Cirebon. Tidak jauh dari kota Cirebon ya. Kalian langsung bisa mengunjungi ke sini dari arah Kuningan. Ya. Saat ini Ustadz berada di sebuah perkebunan bambu ya, yang luasnya kurang lebih setengah hektar. Nah, di sini nanti kita akan melakukan serangkaian kegiatan. Di antaranya apa Ustazah? Nah, kita akan belajar bercocok tanam. Nah, bercocok memanen, tanam. Dan apalagi Ustazah? Apalagi, Bu? Dan berkuda. Terakhir akan membuat yang seger-seger nih. Yang segar. Penasaran Apa itu? Penasaran kan? Nah, ya, ada banyak macam makanan atau minuman tradisional yang nanti akan kita jelaskan di kegiatan ini. Kalau penasaran, terus ikuti Ustazah ya. Pokoknya siapkan cemilan, siapkan minumannya, pantengin terus Ustadz Ustazah. Kita mau apa di sini? Pokoknya harus simak baik-baik karena di akhir kegiatan nanti akan ada apa Ustadz Ustazah? Giveaway. Pokoknya nanti akan ada hadiah buat pemenang nih, tapi nanti di akhir acara. Jadi terus simak dan ikuti Ustazah ya. Simak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi soleh-soleha. Hari ini Ustazah sedang berada di salah satu tempat wisata yang ada di Cirebon, yaitu di Bukit Bambu. Nah, sebelumnya Ustazah bertanya dulu nih, siapa di antara kalian yang pernah ke sini? Nah, nanti di sini kita akan belajar banyak hal ya anak ya. Salah satunya adalah belajar bercocok tanam. Nah, sekarang Ustazah sedang berada di Bukit Bambu ini ditemani oleh salah satu pemandu untuk bercocok tanam. Kita kenalan dulu ya. Assalamualaikum, selamat pagi semuanya. Salam bambu, dengan saya Vika. Ya, hari ini kita akan bercocok tanam ya. Mulai nanti kita akan, ini Ustazah, kita akan belajar tentang bagaimana sih cara menyimpan biji itu, kemudian cara menyemai atau bercocok tanam, kemudian langsung terakhir itu bagaimana sih prinsip berkebun sebenarnya, gitu ya. Boleh. Ya. Anak-anak penasaran ya? Kalau kalian penasaran, kita mulai saja ya. Yuk kita mulai, kita belajar bercocok tanam di Bukit Bambu. Yang pertama itu kita proses pertama itu cara kita mau pilih nih proses penyemaian. Jadi penyemaian itu ada dua kategori, yang itu dengan tray atau dengan kotak semai atau bisa ditanam langsung ke tanahnya. Kalau misalkan adik-adik punya kotak semai ataupun misalkan di rumah nih ada kotak telur buat nyimpan telur, itu bisa buat dijadiin kotak semai. Caranya gampang. Ini kita bahan-bahan yang kita perlukan itu ada apa aja nih Ustazah? Ini ada pupuk. Ini pupuknya, kita bisa lihat ini pupuknya. Ini pupuknya ini terbuat dari kotoran kuda. Di sini tuh jadi ada ini Ustazah, ada binatang, yaitu hewan ternaknya itu ada kuda, ada kelinci, soang sama ayam. Ini itu bisa dijadikan pupuk organik ya. Jadi caranya gimana sih buat pupuk dari kotoran binatang itu? Caranya gampang banget. Jadi kotoran yang kita udah dapet itu kita simpen nanti sampai dia proses pembusukan. Itu nanti kalau sudah matang itu ciri-cirinya itu udah kering terus juga nggak berbau. Ini bisa langsung Dicampur sama tanah ya Teh? Kalau di sini kita nggak pakai tanah, kita ini pakainya daun-daunan kering. Jadi komposisi kompos itu ada kotoran hewan sama daun-daunan kering.
gitu. Berarti ini medianya anak-anak, berarti kita bercocok tanam itu tidak hanya pakai tanah anak-anak ya. Jadi bisa pakai daun-daunan nah, kering. di sini kita akan bercocok tanamnya memakai daun-daunan kering dan kotoran hewan ya Teh? Iya, kotoran hewan. Misalkan adik-adik punya binatang kelinci, ayam atau soang, itu bisa digunain dimanfaatin buat jadi pupuk. Atau misalkan sampah-sampah di rumah di mamahnya, bekas-bekas apa ya, sisa-sisa makanan dari dapur itu bisa dipakai juga. Caranya gampang. Jadi nanti iya. Oke. Oh ya Teh, mau bertanya dulu nih Ustazah nih. Boleh. Nah, di sini ada biji-bijian. Anak-anak perhatikan ya, di sini ada biji-bijian. Coba kita perhatikan, ada biji apa saja ya. Nah, kalau ini biji apa Teh? kalau ini itu biji bayam. Biji bayam itu diambil dari bunganya. Jadi nanti sebelum panen bijinya itu ambil tanaman bayam yang udah tua. Jadi udah tua itu nanti ada bunganya. Jadi nanti keluar bijinya seperti ini. Oh, begini gitu. biji-bijinya. Kecil-kecil. Kecil-kecil. Ini namanya biji bayam ya, Nak ya. Ini biji bayam. Nah, kemudian ini apa ini kuning-kuning nih, biji apa ini? Kalau ini tuh biji jagung. Kebetulan kalau ini yang nggak secara alami sih. Ini jadi kayak ada pelindungnya itu buat hamanya ini. Jadi ada bahan kimianya juga sih kalau yang ini. Oke. Kemudian ini ada apa lagi ya? Nah, kalau ini apa ini Teh? Kalau Biji ini apa? tuh ada biji buncis. Ada buncis. Terus ada kecipir, ada yang tahu kecipir? Ini ada kecipir. Ini kecipir kayak kacang kedelai, tapi dia lebih ukurannya lebih besar. Oh, biji kecipir. Kecipir. Ini Nih. biji kecipir. Kemudian ini biji buncis ya Nak ya? Kayak Ada kacang panjang. buncis, ada kecipir. Kemudian tadi ada biji Bayam. biji bayam ya Nak ya, biji bayam. Kemudian ada apa lagi nih Teh? Nah, ini matahari nih, kayak Wala, kuaci. ini ada kuaci anak-anak ya. Kalian suka makan kuaci ya? Nah, ini tuh adalah biji bunga matahari. Jadi kalau biji matahari ini bunganya yang udah kering itu nanti langsung bisa diambil, dipanen biji-bijinya. Kalau misalkan untuk dikonsumsi itu bisa, tapi nanti harus ada proses pemanggangan ya. Gitu Nah, sih. sekarang Ustazah mau tanya lagi nih Teh. Nah, biji-biji ini tuh belinya di mana ya Teh ya? Sebenarnya sih banyak. Kalau untuk beli-beli itu biasanya kalau mau di online shop. Kalau misalkan adik punya tanaman sendiri, kalau misalkan mamahnya di rumah itu nanam tomat, misalkan nanam tomat, bisa diambil bijinya. Caranya gimana? Cari tomatnya yang udah merah, itu nanti adik buka, diambil bijinya, terus nanti direndam pakai air, nanti sampai daging lendir yang di bijinya itu hilang, terus nanti bisa langsung disemai. Ya gitu. Kita langsung proses penyemaiannya aja gimana? Ya, boleh. Boleh ya. Anak-anak, sekarang kita mau menyemai ya. Nah, menyemai itu apa sih Teh? Kalau menyemai itu proses untuk menanamkan bijinya itu biar tahu dia itu bijinya itu bakal tumbuh apa enggak gitu. Jadi nanti bisa langsung pindahin ke sawahnya. Tapi kalau jadi kan proses penyemaian itu ada dua, ada yang di dalam tray sama ada yang di dalam tanah. Bedanya apa sih? Kalau bedanya di tray itu dia kan bijinya, kalau misalkan bijinya kecil ini dia nanti bakal terjaga, dia ada di sininya aja. Kalau misalkan di dalam tanah itu nanti paling geser karena kan selalu kesiram. Terus juga bakal terganggu sama dengan binatang-binatang, barangkali ada tikus atau misalnya serangga-serangga lainnya. Jadi lebih aman sih kalau mau itu pakai kotak semai. Kalau misalkan sudah disimpan di kotak semai, itu nanti baru bisa dipindahkan ke sawah itu kisaran 2 minggu sampai muncul daun sejatinya. Kalau sudah muncul daun sejatinya itu bisa langsung dipindahkan ke sawah. Gitu, ya. Berarti waktunya 2 minggu ya Teh ya? Ya, waktunya 2 minggu. Kurang lebih 2 minggu. Kita langsung saja ya, anak-anak kita mau menyemai nih. Ya, boleh. biji apa dulu nih yang mau kita semai? Boleh. Jadi kalau untuk menanam biji itu ada macam-macam. Jadi kan biji kan ada beberapa jenis ya, Ustaz ya. Ada yang kecil-kecil gini, terus ada yang bentuknya besar, ada yang ukurannya sedang. Kalau untuk proses penyemaiannya juga beda Ustazah.
Jadi kalau yang untuk yang bijinya kecil-kecil itu biasanya kita hanya tabur aja. Biasanya Ditabur kan saja. hanya Kalau yang ditabur aja. kecil-kecil. Kalau yang kecil-kecil seperti ini ya, contohnya Ya. ya, gini. Jadi cukup ditabur aja. Kenapa sih ditabur? Ada yang tahu nggak kenapa ditabur? Ayo, ada yang tahu nggak Ada yang tahu kenapa nggak? ditabur biji-bijinya yang kecil-kecil ini? Kenapa? Karena kan dia kalau misalkan dia harus dilubangin dulu, ini kan bijinya kecil. Kalau dia misalkan dia dilubangin dulu, itu nanti bakal ditimbun sama tanah lagi. Nanti dia proses pertumbuhannya lama. Oh, iya. terlalu dalam gitu iya, ya. takutnya. Oh, Jadi makanya itu ditabur hanya ditabur aja. Jadi Oke. setelah ditabur, nanti kita tutupin lagi sama pupuknya. Jadi gini, gitu. Sedangkan kalau bijinya yang besar seperti labu air ini, dia itu harus dilubangin dulu. Kenapa harus dilubangin dulu sampai kurang lebih itu 0,5 atau sampai 1 cm. Kenapa? Karena biji yang biji ini itu perlu akar yang besar, perlu akar yang dalam. Kuat ya. Jadi makanya harus dilubangin dulu, baru ditutup seperti itu. Setelah disemai, sudah ditutupi semua. Oke. Nanti Anak-anak kita coba ya, Ustazah mau coba nih menyemai biji apa ini? Bayam ya. Boleh. Karena ini bijinya kecil-kecil, jadi ditabur saja ya nak ya. Oke. Dimasukkan dulu ininya pupuknya ke dalam kotak semai. kotak semai. Kita masukkan ya. Ya. Ini pupuknya kebetulan udah dicampur ya. Jadi ukurannya itu berbandingannya 6:4. Jadi pupuknya 6, serasanya atau daun-daun keringnya tuh 4 gitu. Jadi kalau misalkan terlalu banyak pupuk juga nanti dia bakal panas tanamannya. Gitu. Sekarang Boleh, Ustazah? ini disebar biji bayamnya, Iya, disebar udah aja cukup. gitu, lalu ditaburkan pupuk lagi. Gini ya Teh ya. Iya, seperti itu. Nah, sekarang Teh mau tanya nih, kalau misalkan nih anak-anak di rumah tuh nggak punya nih macam kotoran apa namanya ternak, kemudian nggak punya apa namanya daun-daun kering ini kan mungkin di anak-anak di rumah tuh taunya tanah aja gitu. Iya. Itu kalau pakai tanah tuh gimana Teh? Kalau misalkan pakai tanah bisa sih, karena kan di sini kita sistemnya kan nodik ya. Nodik tuh tanaman, jadi berkebun itu ada 3 cara. Ada permakultur, organik, sama nodik. Kalau nodik itu tanpa digali, jadi kita hanya pakai pupuk sama serasa aja. Kalau misalkan adik-adik nih ya di rumah adanya tanah sama daun-daun kering kan masih ada ya di Iya, halaman iya, ya. di halaman. Terus kalau misalkan mau pupuknya gimana? Aku nggak punya kelinci kak, aku nggak punya ayam, itu gimana caranya? Gampang caranya. Jadi nanti kalau misalkan ada makanan sisa di rumah nih Ustazah, sisa makanan di rumah, nanti kayak potongan habis kupasan sayur-sayuran atau buah-buahan itu bisa dikumpulin. Caranya gampang. Nanti adik-adik siapin ember ataupun drum, itu nanti dilubangin bawahnya. Dilubangin di bawahnya. Tujuannya buat apa sih kak? Tujuannya itu sampahnya ini kan sampah sayuran ya, organik. Nanti kalau misalkan dia dibikin pupuk itu nanti bakal berair. Jadi tujuannya itu jadi kalau mengeluarkan airnya. Jadi airnya juga itu bisa buat nyiram tanamannya biar subur. Jadi ada beberapa manfaatnya. Oh, iya. Jadi anak-anak nih kalau di rumah nih mamanya sedang masak ya, mama atau bundanya sedang masak, motong-motong sayur, ngelupas apa tuh bawang-bawangan. Nah, sampahnya dipisahkan ya. Dipisahkan, simpan saja di ember atau di satu tempat gitu. Biarkan saja berapa lama gitu ya Teh ya. Kemudian itu bisa untuk pupuk, untuk bercocok tanam ya. Kita sediakan tanahnya, kemudian dicampur dengan pupuk yang tadi ya Teh ya. Nah, begitu anak-anak ya. Iya. Oke, kita lanjutkan ya Teh ya. Iya boleh. Tapi kalau misalkan mau, jadi selain itu Zazah, jadi kalau misalkan pupuknya itu kalau dari sayur-sayuran potong sayur itu tetap harus dibantu sama kalau di kita namanya M4. M4 itu fungsinya untuk apa itu? Itu jadi untuk proses cepat pemupukannya gitu. Jadi biar pupuknya itu matang. Tapi kalau misalkan adik-adik mau cari yang alami, bisa itu kalau mamahnya punya ragi yang buat roti, yang bikin roti atau bikin tape ya? Iya, itu bisa. Iya. Nanti dicampurin aja Ustazah. Jadi nanti raginya itu dikasih air panas,
dicampurin terus dituangin ke yang sampah sayuran itu, dikasih tanah sedikit, diaduk-aduk, biarin dia sampai kering. Jadi harus gitu. ditutup. Oke, gitu. iya, Nanti iya, bisa iya. jadi pupuk. Ya. Itu ya kalau misalnya dibikin rumah. Oke. Tuh. Sudah ya ini ya Teh ya. Biji apa tadi bayamnya sudah. Kemudian Sekarang mau ini apa? Mau coba yang- biji yang kedelai. Kecipir itu. Kecipir. Ada yang tahu kecipir nggak? Ini mirip kacang kedelai Iya anak-anak kan? ya. Tapi dia lebih besar. Ini mirip kacang kedelai. Dikira kacang kedelai, ternyata biji kecipir Ada yang tahu ya. nggak kecipir? Kecipir ada yang tahu nggak? Coba. Nanti tanya sama Bunda ya, sama Mama ya. Nah, kita mau menyemai biji kecipir juga nih. Dilubangkan dulu ya Teh ya, karena bijinya besar, agak besar. Jadi kita lubangkan dulu, lalu dimasukkan ya. Dilubangkan dulu sedikit, dimasukkan ke dalam. Sampai dengan habis ya Nak ya. Nah, kalau sudah kita masukkan lagi pupuknya sampai menutup bagian atasnya. Nah, setelah ini apa nih Teh? Disiram ya. Oke, kita siram biji-bijinya. Disiram. Jadi nanti ini tetap ya disiramnya harus 2 hari sekali 2 hari sehari 2 kali. Sehari 2 kali pagi dan sore. Pagi dan sore. Paling bagus itu kalau nyiram itu sebelum di atas jam 7. Kenapa? Karena kalau di atas jam 7 itu udah panas gitu ya. Paling bagus maksimal jam 7 gitu ya. Nanti kalau sore juga paling bagus itu sekitar jam setengah 5-an. Setengah 5. Soalnya kan jam 4 masih panas Masih ya. panas. Tapi tergantung situasi dan kondisi sih. Kalau memang udah agak redup, udah agak mendung, itu nggak apa-apa, disiram aja. Takutnya bakal ngebakar sih gitu ya. Nanti kalau sudah disemai, ini biasanya nanti kita nunggu kurang lebih 2 minggu. 2 minggu. Dua minggu. Nanti baru bisa pindah ke sawahnya. Sawahnya itu. Nanti caranya gampang kalau mau pindahin sawahnya itu. Tinggal nanti dicungkil aja. Dicungkil, nanti langsung dipindahin ke sini pot. Pot, Gitu. Anak-anak, jadi ini setelah tanaman ini kita semai, biji-bijinya kita semai ya Nak ya. Kalau waktunya 2 minggu ya Teh ya. Waktunya 2 minggu, kalau sudah 2 minggu kita pindahkan ke medianya yaitu pot. Nah, kalau kalian nggak punya pot, selain pot apa aja Teh? Bisa langsung misalkan Di tanahnya langsung. Di tanahnya langsung aja. Jadi nanti siapin pupuknya, nggak usah digali lagi, nggak apa-apa. Tinggal yang tadi saya bilang, bisa kalau di kita kan namanya sistem nodik itu tambah digali. Jadi cukup campuran daun serasah, daun-daun kering sama pupuknya aja. Jadi nanti itu bisa setinggi 30 cm, nanti baru dipindahin ke situ, nanti bisa ditanam. Gitu. Jadi adik-adik nggak usah nyape-nyape lagi, nyangkul-nyangkul. Gitu. Jadi nanti tinggal naruh tanah sama daun sama pupuk setinggi 30 cm aja, nanti udah. Nanti bikin memanjang, terus nanti baru tanam-tanam gitu. Kalau misalkan nggak ada ininya ya potnya gitu, atau pakai media lain bisa. Oke. Anak-anak, untuk proses bercocok tanam atau menyemai sudah selesai ya Teh ya? Habis ini kita mau ke mana Teh? Habis ini kita mau ke binatang aja ya. Memanen. Memanennya Sekarang waktunya untuk memanen ya. Ikuti Ustazah ya. kalau untuk panen tuh bagusnya pas pagi. Kenapa sih pagi? Panennya itu pagi sebelum jam 8. Kenapa? Karena masih pagi itu masih ada embunnya. Jadi nanti rasa sayurannya itu manis, kayak misalkan tomat manis. Kalau misalkan ini tomatnya dipanen ketika di angka jam 9 itu nanti dia hambar. Ini maaf ya, soalnya ini lagi ada perombakan sih. Lagi proses perombakan, ganti metode gitu. Anak-anak, ini ada kebun tomat ya Teh ya. Tapi di sini lagi ada proses perbaikan. Jadi kebunnya masih ada yang harus diperbaiki ya. Kita akan memanen buah tomat ya. Nah, kita lihat nih.
Soleh-soleha, kita sedang berada di kebun ya, di kebun organik ya. Kebun organik ini ada apa saja ya? Nah, kita bisa lihat ya. Di sini ada kebun tomat, kemudian di sebelah sana ada cabe, lalu ada bayam, ada pandan. Nah, sekarang kita mau manen tomat dulu ya, Nak ya. Nah, ini ada tomat udah merah-merah nih warnanya. Ya. Oke, kita ambil tomatnya. Tuh ya, Nak ya. Nah, satu lagi dipetik. Nah, Teh, tomat itu bisa untuk apa sih, Teh? Fungsinya? Kalau ini tomat Manfaatnya? tomat itu vitamin C sih, ngandung vitamin C. Selain buat campuran sambal juga, ini tomat juga bisa buat jadi manisan. Oh, manisan. Iya, biasanya Bisa bikin jus juga kan ya? Iya, bisa jadi jus, manisan, terus buat bahan-bahan sayuran. Kalau atau mau dimakan langsung juga enak sih gitu kalau adik-adiknya mau. Nah, ini Ustazah yang tadi saya bilang kalau misalkan adik-adik punya biji di rumah, tanaman tomat di rumah. Nah, ini udah merah-merah nih. Ini bisa diambil bijinya buat jadi tanaman. Oh, biji dari biji di dalamnya ini. Iya, bisa. Nanti adik-adik buka tomatnya, terus nanti kan ada biji-biji kecil tuh Ustazah ya. Nanti kita ambil biji-bijinya itu, nanti kita rendam. Kita rendam sampai yang lendir-lendir yang di dalamnya itu keluar. Iya. Gitu. Itu kurang lebih selama 2 hari. Abis itu nanti ditiriskan, terus nanti bisa bijinya itu kita jemur. Dijemur nanti baru bisa disimpan. Gitu. Nanti bisa langsung langsung bisa ditanam gitu. Dari biji tomatnya ini. Iya, jadi nanti bisa. Ini masih ada yang warna hijau ya, Teh ya. Nah, ini ada yang warna merah lagi nih. Nah, anak-anak nanti kalian bikin jus tomat ya. Banyak manfaatnya, mengandung vitamin C. Nah, sekarang kita mau ke cabe. Ke kebun cabe ya, Teh ya, situ ya. Ya. Anak-anak, kita sekarang akan memanen cabe. Nah, cabe ini cabe apa, Teh, namanya, Teh? Ini namanya cabai rawit. Tapi kalau orang-orang biasanya secara umum bilangnya cabai rawit setan. Yang Wah, biasa cabai buat rawit ayam setan. geprek tuh. Yang buat ayam geprek ini rasanya pedas banget. Jadi kalau yang udah bisa dipanen itu ciri-cirinya ini nih, yang udah merah. Oh, yang udah merah ini masih warna Warna kuning. kuning. Berarti belum boleh dicabut ya ini ya? Wah. Gitu, ya. Iya, nggak apa-apa. Belum panen, Berarti nggak apa-apa. ini warnanya masih kuning-kuning seperti ini, Nak ya. Jadi belum boleh dicabut. Biasanya nanti lagi nih yang Nah, merah. nih warnanya udah mulai agak oren-oren ya. Udah mulai boleh dipanen ya, Teh ya, kalau warnanya sudah merah. Oke, anak-anak suka pedas ya. Nah, kalau yang suka pedas nggak apa-apa, tapi ingat ya, jangan kebanyakan makan cabe, nanti sakit perut. Ya, soleh-soleha, tadi kita sudah belajar menanam, kita memanen ya, bersama Teteh ya, Teh ya. Terima kasih banyak ya, Teh ya. Nah, anak-anak masih penasaran ya kita mau ngapain lagi di sini ya? Masih banyak hal-hal yang akan kita pelajari di sini. Jadi jangan kemana-mana, anak-anak ya. Nah, habis setelah kita menanam dan memanen, kita akan belajar, kita akan memberi makan hewan ternak yang ada di sini ya. Ikuti terus kita ya. Jangan lupa ya. Nah, sekarang kita sudah ada di sesi ternak. Nah, di sini Ustazah ada kelinci nih, Nak. Nah, kita di sini akan belajar bagaimana cara merawat kelinci, cara memberi makannya bagaimana, lalu kita cara perkembangbiakannya gimana. Ya, simak baik-baik ya, sayang ya. Nah, di sini ada kelinci apa nih, Teh? Kalau ini kelinci lokal sih, Kak. Oh, kelinci lokal. Kalau ini kelinci lokal. Nanti kalau untuk perawatannya itu gampang banget. Yang untuk perawatannya itu yang terutama itu kita harus siapin kandangnya dulu. Oh, kandang. Yang pertama kita harus siapkan kandang dulu. Kandangnya itu harus yang nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil juga. Yang penting kira-kira itu nyaman untuk si kelincinya. Kandang itu biasanya satu kandang bisa berapa kelinci gitu? Kalau satu kandang itu biasanya kalau di kita itu standarnya ya, Teh ya, itu satu jantan sama satu betina. Oh, gitu. jadi satu pasang ya? Satu pasang Ya, gitu. Kalau di kita sih seperti itu. pasang. Satu pasang.
Kalau misalkan ada jantannya 2, betinanya 1 itu nggak bagus, nanti berantem. Jadi lebih bagusin banyakin betinanya, jantannya 1. Oh, jadi Gitu. setiap kandang itu minimal satu pasang atau tidak betinanya dibanyakin. Iya, Gitu. betinanya dibanyakin tapi jantannya 1. Kalau misalkan jantannya ada 2, betinanya ada 3, itu nanti berantem. Oh gitu. Nanti Iya. karena kelinci itu dia sama aja kayak apa ya? Kayak dia menguasai gitu. Dia nggak mau ada saingan gitu. Makanya harus dipisah, nanti berantem, nanti luka gitu. Kalau kelinci ini umurnya bisa maksimal berapa tahun teh? Kalau maksimal itu 4 sampai 5 tahun. Oh, 4 sampai 5 tahun. Tergantung perawatannya juga Iya. gitu. Jadi harus kelinci juga harus seminggu sekali harus mandi. Oh iya iya. Mm-mm, Ini yang ini umur berapa tahun nih teh kira-kira? Kalau yang ini udah 1 tahun lebih. Oh, ini udah 1 tahun. Jantan ya ini ya? Iya, itu jantan. jantan. Makanya tadi ini agak berantem. Tadi saya lupa, saya nggak lihat. Iya. Gitu. Nah, ini kalau cara ngawinin kelinci itu biasanya gimana teh? Dipisah jantan sama betina atau gimana? Jadi kita biarin aja satu kandang itu isinya jantan sama betina gitu. Nanti dia kawin sendiri sih. Oh, berarti Gitu. Secara alami ya? Iya, secara alami, nggak harus pakai buatan lagi gitu. Iya. Kalau kelinci itu paling gampang. Terus juga kalau kelinci itu kalau untuk hamil itu dia paling banyak anaknya. Itu Biasanya berapa bulan itu teh kelinci ke hamil? kalau untuk hamilnya itu dia cepet sih terhitungnya. Kisaran 3 sampai 4 bulan. Oh, berarti sama aja kayak kucing ya teh ya? Iya, Kucing kan sama sama aja maksimal 3 bulan gitu. Oh, sama ya. Gitu maksimal. Tapi dia anaknya banyak gitu. Oh, gitu. Satu- Berarti sekali ngelahirkan itu berapa? paling banyak itu 10 sampai 12 kalau di kita pernah. Oh, iya iya Gitu, iya. 10 sampai 12. Kalau kelinci ini agak unik dibandingkan sama kucing. Kalau Uniknya di mana itu teh? uniknya itu kalau kucing kan dia ini ya, dia sayang banget sama anaknya, dia perhatian banget sama anaknya, sampai susu aja tuh anak itu harus nyusu semua. Iya. Kalau kelinci ini agak beda, jadi dia bukannya nggak peduli tapi dia harus kitanya yang suka mantauin gitu. Jadi anaknya tuh harus bener-bener, kalau misalkan anaknya nggak disusuin itu nanti bakal keciri, anaknya kurus gitu. Jadi kita harus mastiin ini induknya apa bukan gitu. Jadi biar nutrisinya Berarti terjaga. walaupun itu lahiran tapi di situ ada kelinci yang lain tetap bisa ke ibunya, nggak diberantem sama kelinci yang lain atau harus apa? dipisah. harus dipisah. Iya, Harus iya. dipisah. Jadi nanti biar jadi kalau abis lahiran itu harus dipisah sama kelinci yang dewasa. Kenapa? Nanti takut dimakan. Oh gitu. Heeh, Iya, iya. takut dimakan, jadi harus dipisahin. Berarti sama aja Gitu. kayak kucing gitu ya. Nah, harus ini teh dipisah. di sini di bagian tubuhnya kelinci nih teh. Nah, di sini tuh ada kayak gini nih. Ini anak-anak, di bagian tubuhnya kelinci ada ini nih. Ini kira-kira apa ini teh? Oh ya, Nih. itu maaf itunya. Oh, tapi tadi yang betina 2. Heeh. Oh, gitu. Iya, iya. Ini umur 1 tahun nih, nah. Jadi ini umur 1 tahun, jenisnya jenis kelinci lokal. Nah, siapa coba di rumah yang punya kelinci? Ayo. Nih, Ustazah udah pegang kelinci lokal. Terus juga kalau untuk pakarnya ini biasanya kita kasih rumput. Oh, gitu, rumput. rumput Iya, hijau. Sebenarnya kelinci tuh nggak harus wortel ya, umbi-umbian aja. Justru kalau kebanyakan wortel nanti dia mencret. Oh, gitu. Iya, ya. jadi lebih bagus dia pakainya rumput-rumputan. Gitu. Rumput-rumputan. Mm-mm. Biasanya rumput apa itu teh? Rumputnya biasanya rumput-rumput hijau yang yang ada daunnya. Oh, gitu. Gitu. Iya, Jadi iya. bisa juga pakai kangkung, bayam, itu dia suka banget. Ada pantangan nggak itu teh untuk makanannya untuk kelinci ini? Kalau untuk pantangannya sih paling dia nggak boleh dikasih ciki ya anak-anak. Oh iya, tuh Jangan nggak boleh dikasih dikasih ciki. ciki ya. Nanti di rumah punya kelinci jangan dikasih ciki nih ya. Terus jangan terlalu dikasih sering terlalu banyak makan wortel, nanti dia bakal mencret. wortel, iya. Wortel juga. Wortel. Nanti Nah, kalau ini kebanyakan wortelnya nanti dia mencret soalnya. untuk perawatannya sendiri gimana nih teh? Cara mandiinnya? Kalau gitu. mandiinnya kita sama aja kayak kucing ya, tetap disampoin, habis sampoin nanti kita dilap, terus nanti harus dikeringin juga. Kalau misalkan di rumah harus pakai hair dryer gitu. Kalau nggak ada, Kukunya harus dipotongin nggak ini teh? kalau kukunya kita enggak sih,
sebenarnya harusnya dia potongin gitu. Paling bagus dipotongin juga. Oh iya iya. Nah kalau yang dipegang Teteh ini jenis apa ini Teh? Ini juga sama sih, kelinci Lokal. lokal juga gitu. Oh iya. Ini kita rata-rata kesini kita kelincinya kelinci lokal semua. Oh iya kelinci lokal. Nah, Jadi habis kelinci kita ke habis ini kita akan seunggas. melihat cara merawat unggas ya. Coba unggas itu ada berapa jenis coba Nak? Ada yang tahu nggak? Ada apa aja unggas yang kalian tahu? Yang pertama ada ayam. Terus ada apa lagi? Ada bebek juga, ada angsa ya. Pokoknya terus ikuti Ustazah, hari ini kita akan jalan-jalan pokoknya. Kita akan belajar tentang berternak ya. Ikuti Ustazah terus ya. Nah, di sini Ustazah sudah ada di kandang angsa nih. Tadi kan kita sudah belajar tentang kelinci, sekarang kita belajar tentang angsa. Nah, kita intip dulu angsanya ya. Nah, di sini ada dua nih angsanya lagi pada makan. Biasanya angsa itu dikasih makannya dedek, sama aja kayak ayam. Ada yang mau dedek nggak? Nah, bisa dedek ataupun ini rumput-rumputan juga bisa. Ya, siapa yang di rumahnya pernah dikejar angsa? Nah, angsa juga kalau misalkan mereka merasa terganggu, itu bisa dikejar. Ya, bisa dipatuk, tahu dipatuk? Disosor nantinya. Ya, nanti itu sakit. Ya, Nak, ya. Angsa juga termasuk jenis unggas. Nah, selanjutnya ada jenis unggas yaitu ayam. Ikuti Ustazah terus ya. Nah, di sini Ustazah sudah ada di kandang ayam nih. Kandang ternak selanjutnya adalah ayam. Nah, di sini lihat kita ada berapa itu ayamnya, ada 1 yang jago, 2 yang putih, 3 yang hitam putih, dan yang 4 ada yang coklat. Ada 4 ayam ya Nak ya. Ada yang tahu nggak ayam itu makannya apa? Ya, ayam juga bisa makan dari sisa-sisa makanan kita, dari beras, lalu bisa yang nyikir-nyikir biasanya makan apa? Makan cacing kecil-kecil juga bisa ayam. Ya, ada yang tahu nggak? Ayam itu berkembang biaknya dengan apa? Iya, dengan bertelur. Jadi telur yang kalian makan itu telur ayam ya. Nih ada ayam jago. Tapi ayam jago itu tidak bisa bertelur ya. Yang bisa bertelur itu ayam petelur. Ya Nak ya. Nah, kita bisa lihat di sini ada ayamnya tuh, ada 4. Oh iya, ayam juga harus dikasih minum ya, biar tidak kehausan. Oke, nanti habis ini kita akan berkuda. Kita akan belajar bagaimana cara merawat kuda, cara bertunggang kuda dengan Ustadz Hilman ya. Terus ikuti Ustazah ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Oke anak-anak, alhamdulillah barusan tadi kalian telah selesai dijelaskan mengenai teknik bertanam, memanen, dan berternak. Nah, pada kesempatan ini Ustadz akan menjelaskan mengenai binatang yang dipelihara di Bukit Bambu. Nah, bukan yang diternakan ya. Nah, binatang yang dipelihara di sini salah satunya kuda ya. Nah, nanti akan dijelaskan sama kakak pemandu mengenai teknik berkuda dengan baik dan benar. Nah, barangkali nanti kalian kesini mau naik kuda, nanti standar keamanannya akan dijelaskan oleh kakak ya. Nah, untuk lebih jelasnya kita serahkan pada kakak. Mangga dipersilakan kak. Halo semuanya, ya sekarang kita akan perkenalan dulu nih tentang standarnya untuk peralatan tunggang kuda itu seperti apa. Dan untuk adik-adiknya sendiri kalau mau tunggang kuda itu kayak gimana sih kak caranya? Cara yang pertama itu kita kalau mau naik tunggang kuda itu harus tahu, pastiin kalau kudanya itu emang sudah jinak dan harus bimbingan dengan instrukturnya sendiri. Ya, kita langsung aja ya untuk peralatannya itu di sini ada helm. Kemudian di sini ada pelana, ada tali untuk mengikat ininya, pelananya. Kemudian ada bridle. Bridle itu nanti dipakai buat kepalanya. Sama ini ada bit, itu untuk digigitkan ke gigit mulut kudanya. Dan ini tali reins
Tali wrench itu buat fungsinya untuk tali kendali pas ketika tunggang kudanya itu sendiri. Ya, kita langsung aja ya cara masangnya ya, Mas. Ya. Nah, Baik anak-anak, kita nanti akan coba pasangkan perlengkapan ini pada si kuda. iya, boleh. Ya, Yang bisa pertama saksikan sekarang ya. Yang pertama itu pakai ini dulu. Sambil memanah juga bisa, cuman ya Fungsinya dipasang itu karena ini kan pelana kan terbuatnya kan berat nih, jadi biar nggak ngelukain si kudanya itu sendiri ya, jadi harus pakai alat. Tadi cara pasangnya bisa dilihat, ini diletakkan di punggung kudanya seperti ini, Pak Ilman. Seperti ini diikatkan. Nah, ini ada yang namanya ini amben luar. ambil luar. Ya, amben luar ini dipasangkan, diikatkan di boleh. Nah. Di selangkangan si kudanya, di ketiak, bukan di perut ya. Sini. Dipasang. Ini harus bener-bener kencang. Kalau nggak kencang, nanti dia bakal miring posisi duduknya gitu, Tat. Jadi harus pastiin ini amben dalamnya itu, amben luarnya itu harus terikat gitu. Kalau nggak terikat kencang, nanti dia kalau adik-adik naik, kalau kerasa goyang-goyang ininya, pelananya itu berarti ininya nggak kencang amben dalamnya. Jadi harus mastiin ya standar keamanannya. Terus ini ada bridle, ini ada Oh, amben. ini bridle ya anak-anak. Nah, ini yang dipasang ini amben luar. Ya. Nah, ini dipasang. Ini jadi ada dua. Jadi ikat kudanya, ikat pinggang kudanya. Tapi bukan pinggangnya, tapi ininya selangkangan. Ini seperti ikat pinggang ya, kayak sabuk. Ini juga harus kencang, mastiin biar nggak ini kudanya nggak ini. Oke. Tuh ada lubang-lubangnya, dimasukin sini. Ini boleh. Ini namanya apa tuh? Kalau ini namanya bridle, ini Nah. bit. Untuk ini namanya bridle ya anak-anak. Fungsinya buat apa teh? Kalau bridle ini tuh dipasangkan untuk nyangkolin ke ininya, Ah iya. ke kepalanya. Kalau bit ini buat ya, bit itu kan menggigit ya. Berarti Iya. nanti besi ini masuk ke giginya kuda ya. Nah, kalau ini tali wrench. Ya. Tali wrench itu buat ngenali. Jadi nanti kalau anak-anak, kalau adik-adik, kalau Oh, misalkan buat mau naik pegangannya. kuda, ini buat pegangannya gitu ya. Nanti boleh pasangin sama Mas. Ini kalau mau masak peralatan ini harus dengan instrukturnya ya, nggak Iya. bisa. Dan sekali lagi kalau mau tunggang kuda itu pastiin kudanya itu udah jinak ya. Jadi jangan sekali-kali yang cobain yang nggak Iya. jinak. Oke, ini dilepas dulu. Ini Ya. namanya brongsong. Brongsongnya. Iya, brongsongnya dilepas. Bridle. Ini pakai bridle. Pakai bridle. Nah, Nah, harus diikat harus digigit ya? iya harus Ya. digigit. Iya, masuk. So, Terus ini kuda kalau lihat ke bawah berarti dia itu lagi lapar nih. Kan. Ini juga diikat. Si kudinya. ya. Nah, ini nih tali wrench-nya Nah. nih. Tali wrench itu buat adik-adik pegang kalau naik kuda ya. Jadi ini tali kundangnya.
Jadi ini namanya tali range. Ini fungsinya itu untuk mengarahkan. Oh, Gitu. Mau kemana nih? Gitu. Kayak Dikasih instrukturnya. Gitu. setir ya gitu ya. Iya, kayak setirnya ibaratnya gitu ya. Ini sudah. Nah, oke. Ini si Albi sudah siap ditunggangi Oh, nih. namanya Ustadz Albi ya? Oh, ini nama kudanya Albi ya? Iya, namanya Albi. Perempuan dia. Oh, jenis kelaminnya perempuan, namanya Albi. Albi. Ya, cukup jinak oke. sekarang. Iya, ini udah jinak jadi aman kita. Ya. Oke. Sekarang mau langsung tunggang kudanya aja? Ya, anak-anak, Nah. setelah kalian dijelaskan mengenai perlengkapan kuda, tiba saatnya cara menaiki kuda dengan baik dan benar. Oke. Ya, muter aja sih. Diputer aja dulu kok. Ya. Biasa aja kayak Oh, Ustadz jangan belakang. Nah, kalau untuk naik tunggang kuda itu standarnya itu kita pertama itu kita harus pakai helm. Ya, pastikan kalian menggunakan helm sesuai helm Ya, pakai khusus helm kuda ya. Iya. Maksudnya helm kuda khusus, tidak seperti helm motor ya. Ini juga standarnya kita itu harus pakai sepatu ya. Kalau untuk berkuda itu standarnya harus pakai sepatu. Nggak boleh pakai Sandal? Pakai sandal sebenarnya nggak boleh. Nggak boleh ya? Karena itu kan menyangkut keamanan sih Oh, ya. iya, iya. Juga nggak boleh nggak pakai alas kaki. Jadi wajib pakai helm, pakai sepatu itu wajib ya. Gitu. Oke. Kalau untuk tunggang kudanya sendiri itu harus dari arah sebelah kiri. Oh. Nggak boleh naik dari belakang kuda. Gitu. Kenapa? Harus dari kiri ya? Dari kiri. Nanti dia bakal nyepak kalau Oh. gitu. Jadi Ustadz belok dulu ke sana. Jadi harus dipantau. Oh, jadi anak-anak, ingatkan kembali kalau menaiki kuda, posisi kalian harus di sebelah kiri kuda ya. Kenapa seperti itu? Biar terhindar dari Sepakan kuda. sepakan kuda ya. Jangan di belakang juga nanti. Ya, berarti dari sini ya. Ya dari sini aja. Ya, coba Ustadz dari kiri ya. Ini posisinya sudah sebelah kiri. Iya. Nah, Suaranya. ya. Ya, pertama nanti kalian naiki meja ya, meja kecil ini. Kaki kirinya di atas, terus naik. Terus ini ada nanti lo masukin dulu ini ada namanya Kaki kiri masukin ke sini jangan dalam. kaki kiri masukin ke sirup ya. Sirup. Ya. Lanjut ke kaki kanan. Kaki kanan melangkah ke sebelah kanan kuda. Nah, masuk ke sirup. Nah, seperti ini. Ini kenapa harus masuk ke sini? Fungsinya untuk keamanan gitu ya. Jadi ini nggak boleh masuk full. Ini harus setengah aja. Siapa tahu. Ini kan kuda kan binatangnya kan nggak bisa ditebak ininya apa emosinya ya. Jadi kita ini buat jaga-jaga aja. Jadi harus setengah aja. Jadi kalau misalkan kudanya ngeberontak, kita bisa seenggaknya bisa lompat dengan aman gitu. Tapi kalau misalkan ada instrukturnya gini sih insya Allah aman ya gitu. Jadi jangan sekali, pokoknya intinya harus naik tunggang kuda itu harus kudanya yang udah jinak gitu ya. Ini udah langsung bisa dinaikin ya. Pak Ustadznya naik kuda dulu ya. Oke, dadah dulu sama Pak Ustadznya. Tambahan lagi tentang teknik berkuda, yaitu cara memegang tali ya. Tali ini fungsinya untuk mengendalikan laju si kudanya. Nah, fungsi dari salah satu tali ini adalah mengerem. Nah, ketika mengerem, posisikan tangan kalian seperti ini. Nah, mengikat, nah terus usahakan posisi badannya tegak. Nah, ini ketika kalian menuruni medan yang turun ya, usahakan kakinya maju. Nah, nanti si kudanya juga akan bisa menguasai medan turunan.
Oke, itu saja penjelasan dari Ustaz tentang teknik berkuda dengan baik yang benar. Untuk selanjutnya, kalian akan dijelaskan mengenai teknik memasak di Bukit Bambu sama Ustazah. Selamat menyaksikan. Tadi Ustaz telah naiki kuda. Sekarang biar kalian tambah paham, tambah jelas, kita coba lagi cara menaiki kuda dengan baik dan benar. Tadi diulangi lagi, posisi orang atau penaik kuda itu harus sebelah kiri kuda. Nah, seperti Ustazah Khadijah ya, sudah berada di posisi kiri si kuda. Nah, jangan lupa pakai helm khusus kuda. Nah, bukan helm sepeda atau helm motor ya. Ini helmnya bentuk seperti ini. Nah, Ustazah Khadijah sudah siap. Nah, pertama kalian kaki kiri menaiki meja dulu ya. Di sana ada meja. Naik. Ya, pegangan ini. Nah, seperti itu. Kaki kiri masuk kepada ini ya. Penahan ini, pedal. Ya, kaki kanan melangkah ke badan kuda ya. Masuk ke, jangan lupa tangannya memegang tali. Ini fungsi tali ini adalah sebagai setir ya kalau di motor, sebagai pengendali biar kuda itu bisa diarahkan kemana arahnya. Oke, 1, 2, 3, jalan. Ya anak-anak, sambil saksikan seperti itu. Oke, anak soleh dan soleha, setelah tadi kita beraktivitas nih, bercocok tanam, kemudian berternak sama berkuda. Nah, tiba saatnya Ustazah ditemani sama Mbak Sri, sama Mbak Sri nih, kita akan membuat yang segar-segar. Ikutin Ustazah ya. Kira-kira kita mau buat apa sih? Kita sekarang mau bikin es cincau. Biasanya kalau orang Cirebon itu biasanya manggilnya cincau atau enggak cincau hijau. Oh, cincau hijau. Ya, bahan-bahannya ada apa aja teh? Bahan-bahannya kami di sini ada gula merah. Oh, gula merah nih ya. Ya, Soleh dan soleha. Nih. Ini berapa teh seperempat. ukurannya? Oh, seperempat nih. Seperempat ya, atau 250. Terus apa lagi teh? Ada santan. Santan? Ya, santan kara. Santan bubuk? Ya, benar. Yang cair bisa teh? Bisa. Oh, santan kara ya, bisa pakai cair ataupun bubuk ya, anak soleh dan soleha. Kemudian ada apa lagi teh? Jangan lupa daun culingnya. Oh, nah ini yang namanya daun cuing nih ya. Kalau bedanya sama daun suji apa teh? Daun suji itu panjang sama aja kayak daun pandan. Kalau pakai daun suji bisa? Apa berbeda? Itu berbeda. Nanti bukan jadinya cuing, bukan. Oh gitu. Iya. Terus apa lagi ya? Kami di sini buat bikinnya sih ada es batu. Oh, ada es batunya, jangan lupa nih, seger nih. Terus Kita pakai ini. Oh. Cara bikin untuk cincaunya. Ini untuk nanti digerus ya teh ya? Iya, Oh, benar. digerus. Nanti daun cincau ini nanti digerus anak-anak gitu. Setelah itu apa lagi? Ada kita siapin air dinginnya, ada di teko. Oh, ini air dinginnya nih. Dingin nih ya. Udah. Kemudian ada lagi teh? Ada daun pandan, jangan lupa. Oh, daun pandannya berapa helai teh? 3. 3 helai nih. Ya, 3 helai. Ini namanya daun pandan ya. Kemudian ada lagi cincaunya. Iya, cincau yang sudah jadi. Oh, nih kalau sudah digerus, ini bentuk cincaunya sudah digerus seperti ini nih, gitu. Nih daunnya yang tadi Ustazah tunjukin nih, kalau sudah digerus jadi seperti ini ya. Nah, langsung aja ya teh, kita buat yuk. Boleh, siap. Oke. Pertama-tama gimana teh Pertama caranya? kita ini dulu ditusuk. Kayak Saya gini. juga ikutin ya? Iya, Teh? boleh, Oke. boleh. Pertama-tama daunnya kita apa ya namanya? Robek-robek. Kita robek-robek dulu ya, Ya, biar keluar. supaya lebih mudah juga ya teh Ya, untuk benar. menggerusnya ya. Ya. Oke. Setelah itu Masukin ke sini. kita masukkan ke sini. Berapa helai untuk daunnya teh? Secukupnya. Oh, secukupnya saja. Iya, benar. Ada tambah lagi? Iya, boleh. Oke. Tambah lagi. Kita sobek-sobek ya, supaya lebih mudah untuk menggerusnya. Sudah cukup. Oke, cukup sampai sini dulu ya. Setelah itu Kita masukin air dingin. berapa banyak teh? Sedikit saja. Oh, secukupnya saja ya airnya ya. Pertama sedikit. Oke.
Setelah itu Kita digerus. Ya, apa aja yang Ah. dicopot gimana? Saza gerus nih ya, cobain ya. Ya, benar begitu. Benar seperti ini? Iya, benar. Oke. Kira-kira kalau halusnya itu sampai berapa menit ya? Lama sih Kak, sampai 15 menit. Oh, ternyata lumayan mencukup apa ya? Menguras tenaga juga nih anak-anak nih. 15 menit untuk menggerus supaya Halus. halus daunnya ya. Ini. Sampai halus. Oke, setelah kita gerus tadi nih daunnya, langkah selanjutnya yaitu apa teh? Kita pindahkan ke sini. Kita pindahkan yang tadi daun sudah digerus, pindahkan ke sini ya, Ya, benar. mangkok. Mangkok kecil. Ya. Ini apa ini sedikit. Kita pindahkan ke mangkoknya. Setelah sudah dipindahkan, diberi apa teh? Sudah, tinggal ditungguin aja Oh, sampai ditungguin? padat. Iya. Sampai padat. Iya, Setelah benar. tadi digerus, kita pindahkan cincaunya. Tunggu sampai berapa menit? 10 menit. Sampai 10 menit supaya yang tadi kita gerus itu menjadi padat dulu gitu. Oke, kita tunggu 10 menit. Nah, yang tadi kita sudah tunggu jadinya seperti ini ya anak-anak soleh dan solehah. Terus setelah itu setelah jadi cuing nih, jadi cincau, maaf, jadi cincau, kita akan tuangkan ke gelas ya anak-anak soleh dan soleha. Boleh ya Teh ya? Boleh, Iya. siap, Kak. Oke. Yang Oke. pertamanya Yang pertama apa dulu Teh? gula merah cair. Oh. Bentar. Oke. Kita berapa tuangan Teh? 6. 6. Iya. Oke, 1 2 3 4 5 6. Ini kalau pakai sendok kecil 6, Ya. kalau sendok besar berapa Teh? 3 sendok makan. Oh, kalau pakai sendok yang besar itu 3 sendok makan tuangannya. Kalau pakai yang kecil ini 6 sendok ya takarannya. Setelah gula merah apa lagi Teh? Kita masukin santan. Santannya. Ya. Oh, Santan cair. yang tadi santan bubuk kita cairkan dulu ya. Yang tadi pakainya bubuk nih, kita cairkan dulu jadi seperti ini. Kita tuangkan ya. Ini Ya. semua apa enggak? Ya, semua Oke. itu 150. Sebanyak 150 ml. Oke, kita tuangkan. Terus kita aduk. Oke. Say. Oke, setelah kita tuangkan kita aduk ya. Masukin seterusnya masukin es batu. Oh, setelah itu kita masukkan es batunya. Oke. Oke. Setelah itu, Masukin air sedikit. oh, lalu tambahkan air. Oke. Masukin cuingnya. Setelah itu kita masukkan cuingnya. Berapa takarannya Teh? 3 sendok aja. Oh, 3 sendok makan ya. Sendok makan kecil nih. Oke. Terus kita. Oh, ini bentuknya yang tadi kita sudah gerus atau uleg ya. Jadi kental seperti ini nih. Nah, kita masukkan ya. Oke. Oke. Segini cukup ya Teh ya? Cukup. Oke, Kurang lebih cukup. cukup. Oke. Ini sudah jadi apa gimana? Ya, sudah. Cincau. Oh, ini dia namanya es cincau. Ada yang mau coba? Boleh nanti di rumah ya, coba sama ayah sama bunda ya di rumah ya. Ustazah mau coba minum dulu. Jangan lupa baca doa dulu, oke? Bismillahirrahmanirrahim. Tapi Ustazah harus duduk ya, nggak boleh sambil berdiri. Mana ya tempat duduknya ya? Nah,
setelah jadi nih, Ustazah mau cobain nih yang tadi Ustazah sama Teh Sri buat es cincaunya. Ustazah coba ya. Jangan lupa baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Seger banget. Nanti kalian boleh ya di rumah coba bikin sama ayah bunda, oke? Alhamdulillahirobbilalamin, anak soleh dan soleha di rumah. Kini tiba saatnya di penghujung acara. Tadi kita sudah apa aja, Ustazah? Kita sudah tadi menanam, memanen, Berkuda juga. yang terakhir Beternak. tadi. Oh, ya, Iya, beternak. beternak. Selanjutnya Ya. yang terakhir tadi Itu kita tadi bikin apa tadi? Bikin es cincau, es cuing atau cincau, enak ya. Nah, sekarang waktunya kita mau giveaway. Yeay. Giveaway itu apa, Ustazah? Apa sih, Ustazah, giveaway itu? Giveaway itu nanti kita ada pertanyaan untuk kalian semua di rumah. Kan tadi kita sudah menyimak nih, anak-anak soleh dan soleha juga di rumah sudah menyimak dari awal acara sampai sekarang. Nah sekarang Ustadz Ustazah akan memberikan pertanyaan. Kalian jawab pertanyaannya di kolom komentar ya. Di bawah Ya, kalian nanti jawab di kolom komentar ya. Nanti Ustadz dan Ustazah kasih waktu. Oke, kita lanjut saja ya Bu ya. Pertanyaan pertama oleh siapa dulu? Dari sesi pertama dulu ya. Oke, dari Ustazah Khadijah ya. Tadi kalian sudah menyimak mengenai menanam atau bercocok tanam dan memanen ya. Coba diingat-ingat lagi. Nah, pertanyaan dari Ustazah adalah tanaman apa? Coba sebutkan 2 tanaman yang Ustazah panen di kebun tadi ya. 2 saja. 2 tanaman atau 2 jenis tanaman yang Ustazah panen di kebun yang tadi ya. Ayo kirim ke kolom chat ya. Pilih yang tercepat ya. Ya, yang paling cepat dia yang dapat hadiah yang menarik ya. Oke. Sudah? Sudah? Ayo waktunya masih ada. Ayo, waktunya masih ada. Ayo. Di bawah ya. Ayo ketik. Nah, oke. Sudah dapat ya? Iya, alhamdulillah sudah dapat pemenangnya. Oke, selanjutnya pertanyaan kedua oleh Ustazah Ayu. Oke. Tadi kita sudah belajar tentang ternak, ada tentang angsa, ada tentang ayam, dan yang pertama itu ada tentang kelinci. Nah, pertanyaan Ustazah gampang banget nih. Pada saat Ustazah memegang kelinci, jenis kelinci apa sih yang Ustazah pegang? Nah, Ustazah udah ulang-ulang nih. Di tadi yang sesi kedua sama Ustazah sudah ulang-ulang jenisnya apa? Ya, ayo cepet ketik di kolom komentar. Ayo. Satu orang nih, satu orang. Ayo, satu orang. Ayo. Siapa ya? Siapa nih? Ayo cepet. Ketik. Hadiah. Oke. Jangan sampai salah ketik ya. Ya, sudah dapat Ustazah? Iya sudah. Ya, alhamdulillah sudah dapat. Ya. Oke, pertanyaan ketiga itu dari sesi berkuda oleh Ustadz Hilman. Silakan Ustadz Hilman. Anak. Nah, setelah Ustadz menyampaikan teknik berkuda dengan baik dan benar, kalian menyimak. Pertanyaannya seperti ini. Nah, ketika kalian atau orang menaiki kuda, posisi yang paling benar atau yang baik harus di sebelah mana? Ayo. Ya, ketika menaiki kuda, posisi penunggang kuda itu harus di sebelah mana? Ya, mudah sekali. Jangan sampai salah ketik. Ayo cepat. Lebih cepat lebih baik. Siapa yang cepat dia dapat. Oke. Oke, sudah ada jawabannya? Kolom komentar. Ayo. Oke. Ayo cepat masih Ayo. Pertanyaannya mudah sekali. Ya. Iya, Oke, udah ada. Oke ya. Mudah-mudahan nggak salah ketik, jawabannya betul, benar. Ya. Untuk selanjutnya pertanyaan akan disampaikan oleh Ustazah Asy.
Oke, terima kasih Ustadz Hilman. Well, setelah tadi kita beraktivitas bercocok tanam, kemudian berternak, kemudian berkuda, setelah itu Ustazah tadi kan demo buat es cuing kan ya, minuman yang segar ya setelah aktivitas tuh ya, haus nih tadi Ustazahnya ya. Nah, tadi Ustazah buat es cuing kan ya. Nah, tadi ada bahannya itu daun cuingnya, ada gula, ada santan, ada es batunya tentu ya. Nah, tadi sebelum daun itu digerus nih ya, tadi kan Ustazah gerus nih daunnya ya. Setelah digerus itu Ustazah tuangkan ke dalam mangkok kan ya. Nah, pertanyaan Ustazah nih, berapa menit kira-kira daun yang tadi Ustazah sudah gerus jadi halus nih, jadi air, supaya menjadi gel atau menjadi cincaunya? Berapa menit daun yang sudah digerus sama Ustazah menjadi cincau? Ayo, kira-kira berapa menit? Ustazah tadi sudah menjelaskannya loh. Ayo, come on. Kirim. Berapa menit kira-kira? Ayo, ingat lagi ya. Ayo. Hadiahnya Apa ya? Ada deh, menarik pastinya. Oke, sudah dapat belum ya ini ya? Oh, belum. Cepetan. Ingat dong. Ingat. Ayo. Ingat lagi. Ayo. Oke. Ayo terus. Oke, terus. Oke, sudah ya? Sudah ya? Oh, alhamdulillah. Ya. Selamat. Selamat ya yang sudah bisa menjawab pertanyaan dengan benar ya. Tunggu hadiahnya ya. Ya, tunggu hadiahnya ya. Ya, alhamdulillah tiba di penghujung acara. Tadi kita sudah melalui berbagai aktivitas, yaitu tadi yang pertama ada bercocok tanam, ada berternak, berkuda, dan terakhir kita membuat minuman segar, yaitu minuman cincau. Nah, sekarang kita akan berpisah nih, sudah selesai acara ODS-nya. Mau lagi. Ya, sudah berpisah. Sudah sore ya. Lagi ya Ustazah. Iya. Nanti kalian bisa ajak ayah atau bundanya nih ke sini langsung praktek ya. Nah, coba. Di mana coba tadi tempatnya? Di mana? Di Bukit Bambu di Beber ya. Ya, Beber. Di Deket Bukit kok, deket. Bambu di Beber Ya. ya. Ajak saudara-saudaranya, keluarganya, adik kakak semuanya ke sini. Kalian bisa naik kuda loh, asik kan? Asik banget. Benar tadi udah diajarin sama Ustaz ya. Alhamdulillah kudanya juga jinak di sini. Jadi Udah jangan lihat khawatir ya. Jangan ya. takut, Jangan iya. khawatir, aman semuanya. Ya, sekian acara ODS hari ini. Semoga berkesan buat kalian. Semoga bisa Menambah wawasan ya, menambah Ustazah. wawasan, iya, menambah ilmu juga. Bisa diambil nih, bisa dipraktekkan juga di rumah ya. Apalagi yang tadi membuat es cincau nih, gampang banget kan ya. Nanti bareng-bareng sama bunda sama ayah bikinnya ya. Oke. Baik anak-anak, anak soleh dan soleha, terima kasih ya sudah menyaksikan dari awal sampai akhir. Terus Ya. Kita akhiri dengan kita bacaan akhiri dengan membaca doa. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. See you.